Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai kerangka umum akuntansi sektor publik dan lingkungan sektor publik. Yang beranggotakan yang pertama Agustina Wulandari NPM 1701020057, yang kedua Ika Junia Safitri NPM 1801020018, yang ketiga Rahma Pravitasari NPM 2001020012. Yang keempat, Afla Azhara Putri NPM 2001020019. Yang kelima, Ahmad Setio Adi Nugroho NPM 2001020023. Pembahasan. Bab pertama, yang A. Pengetahuan akuntansi. B. Pengertian akuntansi sektor publik. C. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. D. Tujuan akuntansi publik. E. Faktor-faktor yang menentukan model akuntansi pemerintah. F. Perbandingan sektor publik dengan sektor swasta. Bab kedua mengenai A. Otonomi daerah. B. Good governance. C. Akuntabilitas. D. New public management. E. E-government. F. Privatisasi. Pengetahuan akuntansi. Di Indonesia, akuntansi sektor publik lebih dikenal dengan istilah akuntansi pemerintah. Istilah akuntansi sektor publik sendiri mulai mengemuka seiring dengan arus reformasi yang melahirkan konsep otonomi daerah. Menurut Suarjono tahun 2005, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama, fungsi peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi. Dan yang kedua, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Dan yang ketiga, cabang-cabang akuntansi cukup banyak, salah satunya adalah akuntansi pemerintah atau sektor publik. Adalah pengertian akuntansi sektor publik. Menurut Judono tahun 2000, sebagaimana dikutip oleh Halim tahun 2008, istilah sektor publik lebih tertuju kepada sektor negara, usaha-usaha negara, atau nirlaba negara. Menurut Abdullah tahun 1996, akuntansi sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian, cukup beralasan bahwa istilah sektor publik dapat dikonotasikan sebagai perpajakan, birokrasi, atau pemerintah. Ciri-ciri sektor publik yang pertama, sumber daya entitas. Yang kedua adalah menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan yang ketiga adalah tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Selanjutnya adalah ciri-ciri akuntansi sektor publik. Yang pertama, karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, pribadi sebagaimana halnya perusahaan. Yang kedua, karena sistem akuntansi suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintah negara yang bersangkutan. Dan yang ketiga, karena fungsi akuntansi pemerintahan untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas, dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak siapa nih namanya? Afla. Saya Afla Azhara Putri dengan NPM 2001020019 ingin menjelaskan mengenai sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. C. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang kompleks dan turbulens. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi,
faktor politik, faktor kultur, dan faktor demografi. Yang pertama, faktor ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapat per kapita, struktur produksi, tenaga kerja, dan arus modal dalam negeri, dan sebagainya. Yang kedua, faktor politik meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan juga kelembagaan. Yang ketiga, faktor kultural meliputi keragaman suku, ras, agama, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, histori, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. Yang keempat, ada faktor demografi meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. D. Tujuan akuntansi sektor publik. American Accounting Association 1970 dalam GRIM 1993 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan pada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Saya Ahmad Setio Adinugroho akan menjelaskan materi selanjutnya tentang faktor-faktor yang menentukan model akuntansi sektor publik. Baswir 1997 mengidentifikasi beberapa faktor yang menentukan model akuntansi pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, struktur pemerintahan. Pada pemerintahan demokratis, struktur pemerintah biasanya berdasarkan sistem check and balance, yang biasanya dilakukan dengan pemisahan fungsi pemerintahan, atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, sifat dan sumber daya. Di sektor swasta terdapat hubungan langsung antara barang atau jasa yang diberikan dengan harga yang harus dibayar pembeli. Sedangkan di sektor pemerintahan, hal tersebut tidak ada. Yang ketiga, proses politik. Rakyat atau warga negara melalui wakil-wakilnya dapat mempengaruhi pemerintah. Rakyat dapat menekan pemerintah agar memberikan sejumlah jasa yang maksimum kepada rakyat dengan jumlah pembayaran pajak minimum. Selain itu, tidak seperti di sektor swasta, pemerintah harus menghasilkan pendapatan non-revenue produksi aset seperti taman, jalan, dan bangunan lainnya. Selanjutnya, perbandingan sektor publik dengan sektor swasta. Di sini terdapat tabel perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Perbedaan tujuan organisasi di sektor publik non-profit motif, di sektor swasta profit motif. Perbedaan di sumber pendanaan di sektor publik, pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Di sektor swasta, pembiayaan internal, modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, perbitan saham. Perbedaan di pertanggungjawaban di sektor publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik dan parlemen, DPR atau DPRD. Di sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Perbedaan di struktur organisasi di sektor publik, birokratis, kaku, dan hierarkis. Di sektor swasta, fleksibel, data piramid, lintas fungsional, dan sebagainya. Perbedaan di karakteristik anggaran, di sektor publik terbuka untuk publik, di sektor swasta tertutup untuk publik. Perbedaan di sistem akuntansi, di sektor publik akrual, di sektor swasta akrual akunting. Selanjutnya, tabel perbedaan
stakeholder sektor publik dengan sektor swasta. Stakeholder sektor publik, stakeholder eksternal yang pertama, masyarakat pengguna jasa publik. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak. Yang ketiga, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi. Yang keempat, bank sebagai kreditur pemerintah. Yang kelima, badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dan sebagainya. Yang keenam, investor asing dan country analyst. Yang ketujuh, generasi yang akan datang. Stakeholder internal. Yang pertama, lembaga negara misalnya kabinet, MPR, DPR atau DPRD dan sebagainya. Yang kedua, kelompok politik atau partai politik. Yang ketiga, manajer publik atau gubernur, bupati, direktur BUMN atau BUMD. Yang keempat, pegawai pemerintah. Stakeholder sektor swasta. Stakeholder eksternal. Yang pertama, bank sebagai kreditor. Yang kedua, serikat buruh. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, pemasok. Yang kelima, distributor. Yang keenam, pelanggan. Yang ketujuh, masyarakat. Yang kedelapan, serikat dagang atau trade union. Yang kesembilan, pasar modal. Stakeholder internal. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pemegang saham. Berikutnya kita akan membahas bab 2 yaitu mengenai lingkungan sektor publik. Di dalam lingkungan sektor publik sendiri terdapat otonomi daerah, di mana perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor XV-MPR-1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah dewasa ini telah menjadi semacam new product dari sebuah industri bernama pemerintah yang begitu masuk di pasar langsung memperoleh tanggapan yang sangat tinggi. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang marketable dari berbagai sisi dan bidang kajian. Dalam rezim Orde Baru menggunakan paradigma kekuasaan yang satu terpusat dan seragam dalam 3 wujud sebagai berikut. Yang pertama terdapat sentralisasi kekuasaan pada pusat, eksekutif, dan presiden merupakan prakondisi bagi stabilitas politik, sedangkan stabilitas merupakan kondisi qua non bagi kesuksesan pembangunan nasional. Dan yang kedua terdapat pembentukan budaya nasional oleh negara sebagai pengganti budaya lokal atau penyeragaman budaya merupakan prakondisi bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga terdapat sentralisasi redistribusi kekayaan nasional yang akan menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pembentukan negara federasi di Indonesia untuk sekarang ini masih belum tepat dari segi waktu dan ruang. Yang kemudian yang dipilih ialah otonomi daerah seluas-luasnya dalam bentuk susunan negara kesatuan tetapi disusun berdasarkan semangat federalisme. Pilihan tersebut dinilai tepat sesuai dengan ruang dan waktu tetapi juga dapat dipandang sebagai tahapan yang harus dilalui menuju federasi bila nantinya akan dikehendaki. Lalu berikutnya terdapat pendapatan daerah otonom. Pendapatan asli daerah yang rendah menyebabkan pemerintah daerah memiliki sedikit kebebasan dalam mengelola keuangan daerahnya. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam mendanai belanja daerahnya. Kejadian ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah mengatasi ketimpangan fiskal ini dengan cara mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berupa dana perimbangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Daerah perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lahirnya dana perimbangan dapat sebagai sumber pembiayaan yang paling melengkapi dengan dana dari masing-masing daerah dengan tetap memperhatikan kebutuhan wilayah daerah otonom yang bersangkutan. Pada slide ini kita akan membahas mengenai faktor pendukung dan hambatan. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai faktor pendukung maupun penghambat apabila tidak terpenuhi. Antara lain yang pertama, menyesuaikan sekurang-kurangnya 15 undang-undang yang selama ini mengatur kewenangan yang kini diserahkan kepada daerah otonom. Yang kedua, konsistensi pemerintah untuk bertindak sesuai dengan jiwa dan arah otonomi daerah yang baru tersebut. Dan yang ketiga, penyebarluasan dan pendalaman jiwa, arah, dan bentuk otonomi daerah yang dikehendaki undang-undang tersebut kepada sebanyak mungkin pihak, khususnya para pejabat pemerintah di pusat dan daerah, politisi di Jakarta, para aktor politik lokal dalam ranah kekuasaan lokal, ranah masyarakat warga, dan ranah ekonomi lokal. Dan yang keempat, sumber pendapatan daerah untuk membiayai otonomi daerah. Dan yang kelima, otonomi daerah yang begitu luas akan dapat diwujudkan bila terdapat sumber daya manusia seperti pegawai daerah dalam jumlah dan kualitas yang sesuai. Lalu berikutnya terdapat good governance. Good governance sendiri merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pada dasarnya, suatu konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya secara bersama-sama. Sebagai suatu konvensi yang telah dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Terdapat 3 prinsip dasar dalam penyelenggaraannya. Yang pertama terdapat transparansi, yaitu mengandung arti keterbukaan, di mana pemerintah dalam menjalankan manajemen pemerintahan, manajemen lingkungan, manajemen ekonomi, sosial, dan politik. Dan yang kedua terdapat partisipasi, dapat dikategorikan sebagai turut ambil bagian. Berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang bersifat demokratis, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers, dan mengakomodasi atau menampung aspirasi rakyat. Lalu yang ketiga terdapat akuntabilitas, merupakan sebuah pertanggungjawaban di mana mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya. Lalu yang berikutnya terdapat akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat yang diberi wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen pendukungnya adalah pedoman tindakan dan sistem pemantauan pemerintahan dan sistem pengawasan dengan jelas dan tegas. Lalu berikutnya terdapat akuntabilitas terdiri dari 5 tingkat yang berbeda menurut J.D. Stewart, yaitu yang pertama, policy accountability merupakan akuntabilitas atas pilihan kebijakan yang dibuat. Yang kedua, program accountability yaitu pencapaian tujuan dan efektivitas yang telah dicapai. Yang ketiga, performance accountability yaitu terhadap pencapaian kegiatan yang efisien. Dan yang keempat, proses accountability yaitu merupakan penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima,
probity, dan legality, accountability, yaitu legalitas dan kejujuran penggunaan dan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Akuntabilitas sendiri terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas keuangan yang pertama dan yang kedua akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penugasan atas dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukan. Akuntabilitas sektor pemerintahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang akuntansi, fungsional, dan ciri utama akuntabilitas. Dan yang kedua, akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik. Akuntabilitas ini bertujuan untuk memperbaiki sense of accountability di jajaran pemerintah pusat dan daerah. Tipe akuntabilitas yaitu terdapat dua macam. Yang pertama, akuntabilitas internal, dan yang kedua, akuntabilitas eksternal. Untuk internal sendiri berlaku di setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara, termasuk pemerintah, di mana jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok bertanggung jawab kepada atasannya. Dan eksternal sendiri setiap lembaga negara suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang diterima dan dilaksanakan lalu dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya. Materi yang selanjutnya yaitu ada New Public Management. New Public Management itu merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Jadi sistem ini dikembangkan di wilayah Anglo-Amerika sejak paruh kedua pada tahun 80-an dan telah mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru. Jadi pada perusahaan itu umumnya diprivatisasi, pasar tenaga kerja umum dan swasta dideregulasi, dan dilakukan pemisahan yang jelas antara penetapan strategis wewenang negara oleh lembaga politik dan pelaksanaan operasional wewenang oleh administrasi pemerintah dan oleh badan penanganan yang independen atau swasta. Administrasi dan badan penanggung-jawaban melaksanakan tugas dan diserahkan oleh negara atas dasar perumusan order secara kuantitatif dan kualitatif. Lalu disepakatilah anggaran biaya untuk pelaksanaan order tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu ada modal NPM. Yang pertama itu ada modal pertama. Jadi modal pertama itu modal yang menekankan pentingnya efisiensi. Modal ini merupakan modal awal yang muncul pada awal dekade pada tahun 1980-an dengan memberikan pertahanan utama agar sektor publik berperilaku secara layaknya usaha swasta yang serat dengan orientasi efisiensi. Lalu yang kedua itu downsizing. Lalu ada model ketiga in share of excelling. Lalu yang keempat itu model keempat itu merupakan manajemen publik yang berorientasi pada pelayanan publik. Model ini merupakan model yang paling jarang dikembangkan tetapi memiliki manfaat yang besar jika diterapkan dalam manajemen pelayanan publik. Lalu materi yang selanjutnya ada tujuan NPM. Tujuan New Public Management adalah untuk mengubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layaknya yang efisien dan efektif. Lalu ada tuntutan dan persyaratan.
untuk langkah utama menerapkan New Public Management bisa dilakukan dengan syarat dan cukup jumlah pendukung yang kritis yang menghendaki reformasi. Jadi para pendukung itu harus berasal dari administrasi, Pemda atau Pemkot, dan politik, berarti mereka harus seorang birokrat dan politis. Yang pertama itu ada batas tanggung jawab. Jadi manajemen publik baru merupakan isu penyangkut penetapan apa dan bagaimana. Lalu yang kedua, penyatuan tanggung jawab yang mengurus bidang kerja dan dana. Perangkat-perangkat New Public Management itu terdapat manajemen kontrak, penyerahan tanggung jawab di bidang sumber daya, orientasi pada hasil kerja atau output, controlling, orientasi pada warga atau pelanggan, personalia, teknik informasi, dan manajemen kualitas. Materi yang selanjutnya itu ada e-government. The World Bank Group mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan. Untuk tujuannya itu memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu layanan yang sederhana. Lalu terdapat strategi pengembangan e-government. Untuk strateginya sebagai berikut. Lalu materi yang selanjutnya ada privatisasi. Untuk definisi privatisasi itu merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Lalu untuk filosofinya itu teori privatisasi tampaknya amat dipengaruhi oleh ide dasar bahwa privatisasi adalah masalah politik ekonomi. Kontribusi aspek ini sebenarnya sudah ada di tahap awal praktik privatisasi yang dikenal. Praktik privatisasi di Amerika Serikat lebih dipengaruhi perkembangannya teori ekonomi. Sementara itu, praktik United Kingdom lebih disarankan sebagai implementasi kebijakan politik pragmatis. Dua kutub ini sebenarnya merupakan turunan politik ekonomi. Lalu untuk konsep privatisasi dilihat dari perspektif politik ekonomi. Jadi politik ekonomi sering diinterpretasikan sebagai distribusi sumber daya ekonomi dan produk. Pernyataan utama adalah siapa dapat apa dan berapa banyak. Di samping kebutuhan dan rencana untuk memenuhi kebutuhan, metode distribusi sering dipertanyakan. Ini berarti sejak proses perencanaan sampai dengan distribusi, pola bisnis yang dipilih akan selalu menjadi bahan perdebatan. Artinya distribusi sumber daya atau produk dapat dicapai dengan rentang rencana keimplementasian yang cenderung ke privasi ataukah governmentalization. Lalu untuk kontroversi privatisasi, yaitu ada dua, public versus private dan praktik komersial. Public versus private itu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan kinerja perusahaan, kepemimpinan swasta dan publik hanya berfokus pada kriteria akuntansi dan efisiensi yang sempit, sehingga hasil penelitian tersebut mempunyai manfaat yang terbatas. Lalu yang praktik komersial itu
beroperasi sektor publik ke operasi sektor swasta. Dalam praktiknya tidak akan selalu besar perubahannya. Kebanyakan perusahaan yang sudah diprivatisasi tetap melakukan kegiatan operasinya sebagaimana operasi di bawah kepemimpinan publik secara penuh. Lalu yang selanjutnya ada privatisasi dan pelayanan publik. Yang pertama ada sifat dari kualitas pelayanan publik, yang kedua karakteristik dan dimensi kualitas pelayanan. Lalu yang ketiga modal rasional untuk kualitas pelayanan publik. Yang terakhir itu restrukturisasi dan reorganisasi sektor publik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.